Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekda beserta para kepala dinas yang mendampingi acara jumpa pers beserta kawan-kawan media semua. Pada hari ini saya akan menyampaikan surat edaran Gubernur Bali nomor 2021 tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat selama libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali. Ini hanya berlaku dalam waktu yang terbatas dalam rangka Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Dasar yang dipakai untuk membuat surat edaran ini adalah pertama, Peraturan Gubernur Bali nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam tatanan kehidupan era baru, dan Surat Edaran Gubernur Bali nomor 3355 tahun 2020 tentang protokol tatanan kehidupan era baru. Yang kedua, juga memperhatikan masih tingginya tingkat penularan kasus COVID-19 di wilayah Indonesia termasuk Bali yang ditandai dengan munculnya klaster baru. B. Meningkatnya arus kunjungan ke Bali dan tingginya potensi kerumunan masyarakat selama libur hari Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 di Provinsi Bali. C. Perlunya bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan serta citra positif Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia. Dan yang terakhir D, ada arahan Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia pada rapat secara virtual tanggal 14 Desember 2020 kemarin. Jadi kami kemarin rapat dipimpin oleh Bapak Menko Maritim, juga hadir Bapak Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, dan perwakilan dari Kementerian Pariwisata. Poin 2 Romawi, dengan dasar tersebut dan memperhatikan beberapa hal tersebut, maka Gubernur Bali memberlakukan surat edaran tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat selama libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali sebagai berikut. 1. Agar dengan sungguh-sungguh, tertib dan disiplin serta penuh tanggung jawab mentaati ketentuan Peraturan Gubernur Bali nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya percepatan dan pengendalian COVID-19 dalam tatanan kehidupan era baru. Dan Surat Edaran Gubernur Bali nomor 3355 tahun 2020 tentang protokol tatanan kehidupan era baru. Poin 2. Pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN yang akan memasuki wilayah Bali harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. Bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku. B. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR
paling lama 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan harus mengisi e-hack Indonesia. C. Bagi yang melakukan perjalanan memakai kendaraan pribadi melalui transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji rapid test antigen paling lama 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. D. Surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR dan hasil negatif uji rapid test antigen berlaku selama 14 hari sejak diterbitkan. E. Selama masih berada di Bali, wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji rapid test antigen yang masih berlaku. Jadi kalau berkunjungnya di Bali melebihi 2 minggu dan sudah tidak berlaku lagi surat keterangan hasil negatif uji swabnya atau antigennya, harus melakukan uji swab atau uji rapid test antigen di Bali. Bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang berangkat dari Bali, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau rapid test antigen yang masih berlaku dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Bali. Jadi bapak-bapak wartawan ini kalau tanggal 18 ke Jakarta harus uji swab dulu, kalau lewat darat, uji antigen. Nah, kalau balik harus masih berlaku dia, itu tidak perlu uji swab di Jakarta atau di daerah lain. Jadi itu bisa dipakai selama masih berlaku. 3. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melaksanakan aktivitas selama libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 di Bali. A. Wajib melaksanakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan hand sanitizer, membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak, tidak boleh berkerumun, dan membatasi aktivitas di tempat umum atau di tempat-tempat yang ramai. B. Selama berada di Bali, para pelaku perjalanan dalam negeri ini dilarang keras. Pertama, menyelenggarakan pesta perayaan tahun baru dan sejenisnya di dalam dan atau di luar ruangan. Poin 2, dilarang menggunakan petasan, kembang api dan sejenisnya. Dan dilarang keras mabuk minuman keras. Itu. 4. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan lainnya. 5. Kepada Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa, Lurah, Ban Desa Adat, Sebali, serta para pihak terkait agar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan edaran ini untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab. 6. Kepada Panglima Kodam 9 Udayana dan Kepala Kepolisian Daerah Bali dimohon untuk melakukan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya edaran ini. 7. Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Desember 2020
sampai dengan tanggal 4 Januari 2021. Begitu kira-kira isi surat edaran Gubernur Bali nomor 2021 tahun 2020 yang berlaku khusus pada term waktu dari tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 4 Januari 2021. Mengapa ini diberlakukan? Karena pertama, ada kecenderungan peningkatan kasus baru positif COVID-19 di berbagai negara, juga di sejumlah daerah di Indonesia. Jadi kemarin kami rapat yang dipimpin oleh Bapak Menko atas pertimbangan keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan kita semua yang menurut Bapak Presiden itu adalah yang paling prinsip yang harus kita laksanakan berkaitan dengan keselamatan kemanusiaan. Nah, itu saya kira spiritnya begitu. Dengan demikian siapapun yang akan berkunjung ke Bali, berwisata atau aktivitas lainnya di Bali dari berbagai daerah di Indonesia itu dipersilahkan, namun harus mengikuti persyaratan yang diatur di dalam surat edaran ini, sehingga kita semua selamat, yang berkunjung ke Bali selamat, kita orang Bali di sini juga selamat, tidak tertular positif COVID-19. Sehingga dengan demikian kita tidak akan lagi dipermasalahkan atau diserang oleh pihak manapun juga. Kita jaga sama-sama Bali ini agar tetap kondusif. Jadi itulah yang saya perlu sampaikan supaya dapat dipahami dan dimengerti, dimaklumi serta ditaati oleh semua pihak. Saya mohon hal tersebut juga dikomunikasikan oleh kawan-kawan di media mulai hari ini, karena ini berlaku mulai tanggal 18. Jadi sekarang sudah tanggal 15, waktunya 3 hari. Sehingga dengan demikian bagi para pelaku perjalanan dalam negeri dari manapun daerah di Indonesia sejak dini sudah bisa menyiapkan persyaratan yang diperlukan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Saya Hari Parmasanti. Om Santi Santi Santi. Oh, ada pertanyaan? Silakan. Pada Pak Kadipkes dan juga pada dari pihak Dishub, pertama mengenai kesiapan dari fasilitas kesehatan di Bali, Pak. Karena kan kemarin Pak jadi kan rata-rata 7.000 orang per hari datang ke Bali. Terus kemungkinan nanti akhir tahun sekitar 105.000 yang akan datang ke Bali untuk Bapak 9 kemarin. Nah, bagaimana kita menyiapkan kesiapan kita sendiri di Bali, gitu ya, Pak? Mengenai vaskesnya, kemudian tadi misalnya nanti mereka akan kembali dari Bali, kemampuan kita untuk menyiapkan fasilitas pemeriksaan itu yang Bapak sampaikan saya dalam surat edaran ini. Terutama kedua pada Dishub, mungkin yang kemarin muncul ada pemberitaan di beberapa media tentang masih longgarnya pemeriksaan di daerah penyeberangan. Bahkan di SPP sendiri kan tidak memakai rapid lagi, Pak. Tidak ada kewajiban rapid bagi penumpang kapal PNG sekitarnya. Nah, bagaimana sikap dari pihak Pemprov Bali? Meskipun ada surat edaran ini, mungkin ada keambiguan lagi, karena masih ada dua kebijakan yang berlaku secara berbeda. Bahwa Bali menerapkan rapid test, karena dari pihak penyelenggara penyeberangan tidak mewajibkan rapid test. Terima kasih. Yang pertama, ini berlaku bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang akan masuk ke Bali. Yang keluar Bali itu diatur sendiri oleh pemerintah daerah masing-masing. Yang kedua, untuk menyiapkan pelaksanaan surat edaran Gubernur Bali 2021 tahun 2020 ini supaya berjalan dengan efektif di lapangan, dipatuhi oleh semua pengelola penyelenggara, maka akan dilakukan rapat koordinasi pada tanggal 16 Desember besok yang melibatkan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan surat
surat edaran gubernur ini, termasuk juga dari pihak Kementerian Perhubungan maupun juga pihak-pihak lain yang akan menjadi bagian dari pelaksanaan surat edaran ini. Jadi akan dikoordinasikan semua. Jadi seperti lewat darat terutama sekali harus menggunakan surat keterangan hasil negatif uji rapid test antigen, maka itu harus disiapkan fasilitasnya di wilayah Banyuwangi. Bagi yang tidak membawa, semestinya kan kalau sudah ada surat edaran ini, jadi jauh-jauh hari sebelum berangkat sudah menyiapkan sendiri secara mandiri di wilayahnya masing-masing. Saya kira begitu. Dan nanti pihak otoritas pengelola pelabuhan pasti kita akan jalankan koordinasi agar melaksanakan surat edaran dengan baik. Kalau fasilitas kesehatan kita memadai, baik untuk yang bergejala harus dirawat di rumah sakit, kita kapasitasnya sekarang terpakai di bawah 50% ya, di bawah 50%. Apa namanya itu kamar yang terpakai itu bor apa sih nanti? Bed occupation rate, itu masih di bawah 50%. Jadi banyak kamar yang kosong gitu. Kemudian untuk fasilitas uji swab kita cukup memadai di Bali ini, ya. Bisa mencapai 4.000 lebih per hari untuk uji swab dalam waktu paling lama 2 kali 24 jam. Dan khusus untuk surat edaran gubernur ini kita akan menyiapkan layanan khusus, ya, disiapkan di rumah sakit maupun juga di lab-lab kesehatan yang menyelenggarakan uji swab bagi para peserta perjalanan dalam negeri. Lantas untuk tempat karantina kita juga menyiapkan bagi yang positif harus karantina, kita persiapkan karantina. Saya kira kita sudah membahas ini cukup detail, dan besok kita akan membahas ini lebih dalam lagi, lebih detail lagi sampai pada tingkat tatanan pelaksanaan di lapangan. Saya kira cukup, ya. Ya, apa? Pak, saya misalnya terkait ada di sini yang salah satu surat edaran ini adalah dengan ditandai munculnya klaster baru. Itu maksudnya klaster baru ditandai dengan munculnya klaster baru. Ya. Kalau di Bali apakah ada klaster baru? Itu klaster baru apa ya Pak? Dan nanti Pak Astawa dengan kebijakan baru ini apakah turis-turis akan diprediksi tetap 15.000 orang itu gimana? Terima kasih. Jadi gini ya, sekarang klaster barunya sudah masuk ke inti keluarga. Jadi ini yang harus kita jaga betul. Dan kemarin ketika Politeknik Transportasi Darat miliknya Kementerian Perhubungan membuka pendaftaran untuk perkuliahan, dari 311 orang mahasiswanya 238 itu positif itu di situ. Dan ini betul-betul klaster baru yang menimbulkan klaster baru lagi gitu. Jadi 238 itu sendiri klaster baru di kampus itu, Politeknik itu, dan ini kan sudah bersentuhan kemana-mana, udah kemana-mana itu menularnya. Jadi pasti sudah ada klaster baru, dan kita sedang meningkatkan tracing, testing, dan treatment. Jadi kita terus melakukan itu, sehingga yang paling kita sempat tadinya kita di Bali ini kasus baru positif COVID-19 sudah di bawah 100, 2 digit terus. Sempat beberapa minggu belakangan itu menembus angka 200 lagi, jadi di atas 100. Nah ini tentu menjadi fokus perhatian kita semua. Saya perlu menyampaikan bahwa Bali ini betul-betul mendapat sorotan, mendapat perhatian dari pemerintah pusat, dan juga menjadi perhatian masyarakat dunia. Jadi kalau
penanganan COVID-19 di Provinsi Bali ini, satu, misalnya kasus barunya terus meningkat, tingkat kesembuhannya tidak dapat ditingkatkan, kemudian kematiannya tidak dapat dikendalikan, itu akan langsung berdampak pada kepercayaan publik baik lokal, nasional maupun internasional terhadap Bali. Sangat kelihatan dari tren kunjungan para pelaku perjalanan dalam negeri yang datang ke Bali. Kalau di hari-hari tertentu pengendalian kita di Bali bagus, artinya yang positifnya itu terkendali, kasus barunya terkendali, tingkat kesembuhannya tinggi, dan tingkat kematiannya rendah, maka orang yang datang ke Bali itu meningkat, sangat kelihatan. Jadi saya perlu membuka, sebelum 31 Juli 2020, kedatangan dalam tanda kutip wisatawan domestik, belum tentu wisatawan, kebanyakan adalah pelaku-pelaku perjalanan dalam negeri, pegawai-pegawai kementerian yang mungkin banyak acara di Bali atas arahan dari Bapak Presiden. Kementerian itu bikin acara di Bali, itu kita bisa mengelolanya dengan baik, tidak menimbulkan banyak masalah, sehingga waktu itu persepsi publik, respon publik terhadap penanganan COVID-19 di Bali baik, sehingga begitu dibuka tanggal 31 Juli yang sebelumnya hanya datang 2.000, 3.000, dari mulai tanggal 31 Juli kita resmi buka Bali ini untuk wisatawan domestik dan pelaku perjalanan dalam negeri, itu naik terus, naiknya juga gradual, dari 2.000, 3.000 ke 3.000 ke sampai 4.000, 4.000 sampai 5.000, naik lagi 6.000 sampai 7.000. Sekarang ini teruslah sudah naik 7.000, bahkan sampai 9.000 tempo hari, minggu lalu weekend itu sudah 9.600-an yang datang satu hari, yang lewat udara, belum lewat darat. Bayangkan itu. Nah, sehingga di posisi sekarang sebenarnya cukup baik kita di Bali. Penanganan COVID-19 ini, angka kesembuhannya sudah, kalau kemarin datanya itu tertinggi nomor 2 di Indonesia tingkat kesembuhannya. Kita 91,5%, Gorontalo 92%. Di luar itu provinsinya di bawah kita. Jadi dari segi tingkat kesembuhan cukup baik. Tapi kasus barunya juga masih dinamik. Nah gitu. Jadi ini yang harus kita rem terus supaya ada kepercayaan dalam penanganan COVID-19 ini. Sehingga momentum akhir tahun ini, bulan Desember, yang akan ada hari suci yaitu hari raya Natal, kemudian juga ada tahun baruan. Saya mengikuti banyak yang akan berkunjung ke Bali. Jadi order transportasi udara udah cukup padat, full book, hotel juga full book. Nah, ini tentu harus kita antisipasi supaya jangan sampai banyak kunjungan ke Bali lantas timbul masalah COVID, kasus barunya meningkat. Jangan sampai begitu. Nah, kalau begitu terjadi, pasti kawan-kawan akan marah kepada Gubernur Balinya. Saya sudah tahu gitu. Jadi karena itu kita maklumlah, sama-sama maklumlah gitu. Silakan berkunjung ke Bali, tapi ini syaratnya. Jadi supaya sama-sama kita nyaman gitu. Saya kira gitu. Ya. Untuk terkait dengan adanya aturan ini, apakah pemerintah Provinsi Bali tidak mengkhawatirkan pariwisata akan seperti dikunjungi oleh wisatawan? Saya kira tidak. Justru ini membangun kepercayaan. Ya. Karena dengan demikian risiko penularan COVID-19 itu lebih kita kelola dengan baik. Kita bisa kendalikan dengan lebih baik lagi. Tapi untuk alasannya kenapa itu dibedakan antara darat sama udara? Untuk yang udara kenapa PCR
Ya karena kan beda klasternya, kelompok masyarakatnya. Berarti artinya daerah itu lebih rentan terkena. Apa? Kalau relasi daerah itu apakah rentan gitu? Lebih rentan dan pelakunya juga beda kelas. Cukup ya? Cukup? Pak, Ya. dengan berlaku Pak, izin Pak, masih dari Besar TV Pak. Pak, dengan berlakunya kembali uji swab yang ada di bandara sendiri, apakah akan menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah Provinsi Bali untuk merekomendasikan pariwisata internasional akan dibuka Pak? Terima kasih Pak. Jangan dulu bicara pariwisata mancanegara, kita bicara ini aja dulu. Pak, dari imbauan perayaan Natal Pak. Apa? Imbauan untuk perayaan Natal bagi warga Kristen di Bali. Ya kan sudah ini. Kan sudah, tidak boleh kerumun, harus membatasi kan gitu. Di dalam maupun di luar ruangan. Sudah. Cukup. Cukup ya? Cukup bisa ada acara.